Oke, sebelumnya selamat malam Mas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sebelum memulai interview atau wawancara pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan dan juga merekam terkait dengan wawancara kami kita pada malam hari ini. Apakah diperbolehkan Mas? Dibolehkan, Mas. Oke, izin taruh sini ya Mas. Monggo. Oke, mungkin sebelumnya biar lebih enak untuk wawancaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syawil Halunglah dari Departemen Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas akhir pada semester 3 ini dari mata kuliah observasi dan wawancara untuk mewawancarai seseorang, dan terkait tema pada malam kali ini yaitu terkait dengan interaksi dan juga pola komunikasi dalam lingkungan organisasi. Kemudian sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, apakah Mas bersedia untuk menandatangani formulir ketersediaan untuk wawancara kali ini, Mas? Bersedia, Mas. Oke. Mungkin boleh ditandatangan, Mas? Oke. Di sini ya, Mas? Iya, betul. Sudah, Mas. Oke. Terima kasih ya, Mas. Iya. Gimana, Mas, kabarnya nih saat ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Lanjut ya, Mas. Mungkin dari Masnya bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bima dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, terkait dengan kesibukannya Mas akhir-akhir ini, apa Mas kesibukannya? Boleh diceritain? Oke, mungkin kesibukan saya akhir-akhir ini karena sekarang baru musim UAS ya, Mas. Ya, kesibukan saya jadinya belajar, ngerjain tugas akhir, laporan-laporan, metopen dan sebagainya, seperti itu. Oke. Apa untuk Mas Ilham sendiri saat ini apakah sedang mengikuti organisasi seperti itu, Mas? Baik di lingkup kampus maupun mungkin di luar? Oke. Saya sedang mengikuti organisasi, Mas, di lingkup kampus, yaitu Hima Psikologi UMY, dan bulan ini bulan terakhir demis dari organisasi ini. Oke. Berarti akhir tahun ini udah selesai ya masa organisasinya di Hima. Betul. Oke. Nah, seperti tadi yang udah saya jelasin ya Mas Ilham, bahwa saya akan mewawancarai terkait interaksi dan juga pola komunikasi dalam organisasi kayak gitu. Nah, Mas Ilham ini juga sedang ikut ya kan, seperti apa yang udah dikatakan, ikut organisasi di Hima. Nah, gimana sih sebenarnya pola interaksi antara Mas Ilham sendiri dengan rekan kerja di divisi Mas Ilham kayak gitu? Boleh dijelasin lebih detail tidak, Mas? Pola interaksi yang bagaimana? Oke, mungkin terkait dengan pola interaksi komunikasi Mas Ilham dengan rekan kerja maupun mungkin dengan ketua divisi ataupun dengan, pasti kan ada yang namanya rekan sesama program kerja kayak gitu. Nah, gimana pola interaksi Mas Ilham sesama teman seanggota divisi kayak gitu? Oke, mungkin saya beri contohnya aja ya, Mas. Kalau saya menjelaskan takutnya nanti salah pemahaman atau salah penangkapan arti seperti itu. Nah, sebagai contoh, di Hima Psikologi saya mengikuti di divisi sosial masyarakat. Nah, di divisi sosial masyarakat itu saya menjadi program kerja sebuah event agensi namanya. Nah, agensi ini agen psikologi yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, saya menjadi salah satu penanggung jawab program kerja di antara 3 penanggung jawab yang lainnya. Nah, cara saya berkomunikasi dengan rekan-rekan saya penanggung jawab proker tersebut yaitu awalnya melalui forum group discussion di WhatsApp, yang mana nanti biasanya kita kalau ada bahasan yang tipis-tipis atau yang ringan-ringan kita bisa bahas di WhatsApp seperti itu. Dan
semisal nanti bahasan tersebut agak berat ataupun sedang dan memerlukan waktu untuk bertemu, nah mungkin kami dari 3 orang penanggung jawab program agensi tersebut akan berjanjian untuk bertemu membahas proker itu. Nah, nantinya dari hasil pembahasan tersebut, dari pembahasan yang ringan, sedang ataupun yang berat, nanti kita berikan kembali ke forum grup sosial divisi sosial masyarakat tersebut. Jadi supaya semua anggota tahu, semua anggota divisi tahu dari anggota-anggota yang lain ataupun ketua divisinya tersebut yang tidak mengikuti program penanggung jawab program agensi tersebut. Jadi kita tetap mengkomunikasikan hal-hal kecil ataupun berat ke semua anggota supaya transparan dan tidak ada seperti miskomunikasi informasi dan lain sebagainya. Jadi supaya semua anggota itu merata tahu informasi yang ada di dalam suatu event atau proker itu. Berarti Setiap bahasan dan pertemuannya. Oke, berarti pola interaksinya itu cukup komunikatif dan juga transparan ya di antara sama anggota di dalam divisi Sosmas sendiri kayak gitu ya, Mas Ilham. Oke, kemudian apakah Mas Ilham sendiri merasa interaksi di organisasi ini cukup mendukung terkait dengan pekerjaan dari program kerja yang ada di divisi Sosmas yang Mas Ilham sendiri pegang kayak gitu? Oke. Mungkin kalau di ranah organisasi keseluruhan di Hima seperti itu ya, sebenarnya cukup runtut untuk alur komunikasinya dari segi di dalam divisi dan nanti berkaitan ke atas lagi ke pengurus inti Hima tersebut. Menurut saya alur komunikasinya ini cukup runtut dan tidak acak-acakan, tidak berantakan seperti itu. Jadi kita yang memiliki penanggung jawab suatu program ataupun suatu event, nanti kita rembuk di dalam penanggung jawab tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita rembuk kembali, kita komunikasikan kembali ke dalam divisi kita, divisi saya, sosial masyarakat, dan setelah kita rembuk-rembuk lagi, baru nanti ketua divisi tersebut mengkomunikasikan hasil rembukan kami ataupun hasil rapat kami ke atas Hima. Oke, Yaitu pengurus inti tersebut. Oke, berarti terstruktur sekali gitu ya, dan bisa dikatakan cukup mendukung terkait dengan pekerjaan yang ada di divisi Sosmas sendiri, terutama di program kerja yang Mas Ilham pegang. Betul, Mas. Oke, gimana ya? Bisa dibilang apakah Mas Ilham menjelaskan gitu terkait gimana sih sebenarnya organisasi Himapsi sendiri gitu ya, terutama divisi Sosmas terkait memfasilitasi interaksi antar anggota kayak gitu. Gimana sebenarnya Himapsi sendiri untuk dalam memfasilitasi interaksi di Hima maupun di divisi Mas Ilham? Oke, menurut saya kita mulai dari divisi terlebih dahulu ya Mas Yaik. Kalau di divisi saya, sosial masyarakat itu sendiri sangat memfasilitasi interaksi antar anggota, individu satu dengan individu lainnya, yang mana dari ketua divisi tersebut akan membuka, biasanya kita rapat internal seperti itu sebulan sekali, dan di situ kami difasilitasi untuk mengkomunikasikan hal-hal progres event kita ataupun program kerja kita difasilitasi untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut. Dan kita individu di dalam sosial masyarakat, divisi sosial masyarakat sendiri itu pasti menggunakan itu gitu. Nah, kita lebih lanjut lagi di lingkungan Hima. Nah, menurut saya di lingkungan Hima itu sendiri itu juga memfasilitasi bagaimana kita untuk berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi di dalam divisi Hima tersebut. Kan juga ada rapat besar yang mana itu menghadirkan dari divisi-divisi yang lain, dan di situ kita bakalan berinteraksi satu sama lain. Dan ketika salah satu divisi maju memaparkan program-program kerjanya, dan di situ mulai membuka
seperti tanya jawab untuk program-program kerja yang telah dipaparkan. Di situ interaksi kita juga terfasilitasi di situ. Oke, berarti baik di divisi maupun himapsi secara keseluruhan itu cukup memfasilitasi ya terkait interaksi komunikasi di antar anggota itu sendiri. Betul. Oke, selama periode yang ada di organisasi himapsi sendiri, terutama di divisi sosma sendiri, apakah ada kendala dalam interaksi yang mungkin Mas Ilham alami, dan mungkin jika ada, apa sih biasanya penyebabnya? Oke. Mungkin dimulai dari pertama kali divisi sosial masyarakat itu terbentuk ya Mas Syahid, di mana para anggota satu sama lain itu belum saling mengenal bukan terlalu dalam sih bahasanya, belum mengenal dalam antara individu satu dengan individu yang lain, jadi menimbulkan seperti kerenggangan komunikasi. Seperti kayak kalau misal nih saya dengan Mas Syaif baru pertama kali bertemu gitu, dan saya mengajak ngobrol Mas Syaif dengan terlalu intens, takutnya nanti dianggap rese ataupun sebagainya seperti itu. Nah, mungkin hambatan yang pertama timbul itu kurangnya itulah kurangnya bonding, mungkin ya bisa dikatakan bonding antara individu satu dengan individu lain di divisi sosial masyarakat itu. Dan mungkin cara menyelesaikannya dengan kita sering menjumpai satu sama lain. Dengan adanya rapat internal tersebut, kita jadi sering berinteraksi, kita jadi sering berkomunikasi, dan kita akhirnya jadi tahu satu sama lain hingga sekarang. Oke, berarti kendalanya itu mungkin hanya di awal ya, karena mungkin baru awal-awal sehingga bondingnya kurang tercipta kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu udah solid, udah menjadi kekeluargaan gara-gara seringnya ketemu. Betul. Oke, Mas Ilham, kita lanjut ke mungkin bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, terkait dengan pola komunikasi secara formal di himapsi maupun di divisi yang Mas Ilham tekuni. Nah, gimana sih sebenarnya komunikasi formal yang dilakukan di organisasi Mas Ilham sendiri, misalnya mungkin ketika rapat atau terkait laporan-laporan yang ada, itu seperti apa? Oke, mulai dari divisi terlebih dahulu ya Mas. Divisi kami sosial masyarakat itu tidak menekankan komunikasi yang seformal itu. Jadi mungkin bisa dikatakan semi formal ya. Jadi ada sedikit bercandanya, namun inti dari percakapan kita itu tidak luntur ataupun tidak hilang. Nah, untuk di divisi Himas secara keseluruhan, kita juga meningkatkan seperti di dalam divisi sosmas, yaitu semi formal, yaitu dengan adanya candaan namun tidak melunturkan inti dari pembicaraan di dalam rapat besar seperti itu. Oke. Kemudian Mas Ilham, apakah komunikasi formal mungkin tadi nyebutnya semi formal gitu ya? Betul. Nah, itu tuh sudah berjalan cukup efektif atau tidak gitu? Nah, jika mungkin bisa kurang apa sih yang kurang gitu? Yang sebenarnya apa yang kurang gitu? Oke. Menurut saya itu untuk saya sendiri, kepribadian saya sendiri, saya lebih menyukai hal-hal yang semi formal seperti itu ya Mas Said. Dikarenakan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu diatur ataupun dikekang gitu. Jadi kayak kita masih fleksibel ataupun ngerasa seperti kayak lebih bebas sedikit gitu. Namun ada kalanya kekurangan di dalam komunikasi semi formal ini yang mungkin itu adanya bercandaan yang dianggap lebih di dalam suatu waktu gitu. Nah, itu suatu kekurangan dari komunikasi semi formal ini. Oke. Berarti ya pasti ada kekurangan, ada kelebihan tersendiri lah ya di setiap komunikasi yang ada di divisi. Oke. Kemudian Mas Ilham, terkait dengan sebenarnya gimana sih struktur hierarki dalam komunikasi organisasi sendiri dalam
mempengaruhi penyampaian pesan yang ada gitu di dalam Himapsi sendiri maupun di dalam divisi Sosmas yang ada? Oke, tentunya sangat mempengaruhi ya Mas Syahid. Yang mana nanti dari hierarki komunikasi tersebut menciptakan komunikasi yang terstruktur. Dimulai dari komunikasi di dalam divisi tersebut. Setelah kita bahas-bahas dan nantinya ketua divisi kita akan menyampaikan ke pengurus inti ataupun rapat para ketua divisi-divisi tersebut. Nah, setelah dibahas di dalam rapat pengurus inti dan ketua divisi tersebut, nantinya setelah ide ataupun suatu ide tersebut disetujui dari rapat tersebut akan disampaikan ke dosen pendamping Hima, yaitu Bu Asi. Dan setelah nantinya di ACC oleh Bu Asi dari dosen pendamping, kita melaksanakan ide dan merealisasikan ide tersebut. Oke, berarti cukup terstruktur gitu ya dalam penyampaian pesan yang ada gitu ya di dalam Hima sendiri. Oke, kemudian Mas Ilham, mungkin tadi formal gitu ya terkait pola komunikasi formal, tapi kata Mas Ilham mungkin semi formal kayak gitu ya di dalam Himapsi sendiri. Nah, terkait pola komunikasi yang informal sendiri Mas Ilham, apakah komunikasi informal itu berperan dalam mendukung tugas dalam apa ya istilahnya dalam relasi program kerja Mas Ilham sendiri gitu? Menurut saya sangat mendukung dan berpartisipasi dalam mendukung program kerja ya Mas, mensukseskan komunikasi program kerja atau apa tadi? Dalam mendukung program kerja dari Mas Ilham sendiri yang Mas Ilham bawa kayak gitu. Apakah komunikasi informal itu cukup berpengaruh kayak gitu? Oke, sangat berpengaruh Mas Syahid, karena di dalam informasi informal tersebut kita pastikan lebih santai, lebih kayak bercanda-bercandaannya lebih enjoy, lebih relax gitu. Jadi menyebabkan komunikasi kita itu tidak sepaning ataupun tidak tegang ketika menghadapi tekanan berpikir untuk program kerja kita seperti itu. Oke, berarti cukup merilekskan lah ya dengan adanya komunikasi non formal ini, informal ini Mas Ilham. Oke, biasanya gimana sih terjadinya komunikasi informal ini sendiri kayak gitu? Mungkin apakah ketika istirahat ataupun ketika pribadi atau gimana terjadinya komunikasi informal? Benar banget Mas Syahid. Biasanya terjadi ketika istirahat, sela-sela rapat, ataupun di chat grup WA ataupun chat PC WA seperti itu. Dan mungkin lebih seringnya itu ketika kita membahas suatu proker yang mana kita bertemu dan nantinya setelah kita bahas dari bahasan inti tersebut, kita menggunakan komunikasi informal tersebut untuk menyela-nyelai di komunikasi yang berat itu. Oke, biar nggak sepaneng itu tadi ya. Iya betul. Oke, dari yang ada gitu selama terjadinya komunikasi informal, apakah komunikasi informal ini pernah menyebabkan kayak konflik atau kesalahpahaman yang ada di dalam divisi? Oke. Pernah ada Mas Yair, yang mana di salah satu teman saya itu bercanda ke teman yang satu, jadi kayak bercandanya itu seperti berlebihan seperti itu, jadi kayak agak menyinggung perasaan teman yang lain gitu, jadi ya berdampak sedikit gitu. Berarti pernah ada ya Mas Ilham? Ya pernah ada. Oke, kemudian Mas Ilham, terkait dengan faktor yang mempengaruhi komunikasi ya Mas Ilham, menurut Mas Ilham sendiri faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi komunikasi di dalam sebuah organisasi itu sendiri? Faktor yang baik atau yang buruk nih Mas? Boleh yang baik maupun yang buruk menurut Mas Ilham. Oke, mungkin kalau faktor komunikasi yang baik itu tentunya dari hierarki komunikasi itu sendiri ya, yang telah Mas Syahid tanyakan tadi, seberapa runtut cara berkomunikasi di dalam suatu organisasi, seberapa terstruktur cara penyampaian
suatu komunikasi di dalam organisasi tersebut seperti itu. Lalu untuk faktor negatifnya mungkin itu bisa jadi salah satu faktor negatifnya juga sih, kayak seperti apabila organisasi tersebut tidak menggunakan cara komunikasi yang tidak terstruktur, nantinya akan amburadul juga di dalam organisasi tersebut cara penyampaian komunikasinya. Dari mungkin misal dari divisi tiba-tiba langsung ke dosen pendamping, nah ketua-ketua hima dan para pengurus inti dilewatkan, nah itu nanti akan menjadi clash seperti itu. Berarti cukup penting ya adanya hierarki komunikasi yang terstruktur kayak gitu ya. Oke. Kemudian Mas Ilham, sebenarnya apakah budaya organisasi itu mendukung terkait dengan keterbukaan dalam komunikasi? Mas Ilham. Menurut saya sangat amat mendukung keterbukaan dalam komunikasi di dalam organisasi, khususnya di divisi sosmas ya Mas. Yang mana orang-orang di divisi sosial masyarakat ini sangat humanis dan sangat positif banget gitu. Jadi ketika kita kelihatan kayak agak murung, agak muram gitu, pasti selalu ketua divisi kita itu menjalankan kayak live update gitu, sharing live update satu sama lain. Di akhir season kita rapin setiap bulannya seperti itu. Oke. Namun di himanya secara keseluruhan itu tidak terlalu kita tidak terlalu terbuka di dalam hima tersebut. Jadi kita lebih terbuka di sosial masyarakat di divisi itu sendiri. Oke. Berarti bisa dibilang terkait dengan adanya keterbukaan tuh hanya sebatas di divisi saja gitu ya. Di hima sendiri satu sama lain mungkin antar divisi kurang adanya keterbukaan kayak gitu ya Mas Ilham. Itu. Oke. Nah, sebenarnya dari selama satu periode ini, selama satu periode berjalannya divisi sosmas di Himapsi sendiri, gimana sih sebenarnya peran teknologi dalam mempengaruhi pola komunikasi dari Mas Ilham dari divisi sosmas terkhususnya kayak gitu? Dari divisi sosmas sendiri itu, teknologi ini menghadirkan tambahan untuk kerekatan antara satu sama lain gitu ya Mas Aif. Dimana ada aplikasi yang bernama WhatsApp itu tadi, kita ada grup di dalam aplikasi tersebut, dan di grup tersebut selain untuk menyebarkan informasi-informasi yang penting, kita juga bercanda di dalam grup tersebut. Seperti kita menyebarkan aib antara teman satu sama lain, kita membuat stiker komuk-komuk yang lucu antara satu sama lain. Nah, itu salah satu bercandaan yang mempererat kekeluargaan di divisi sosmas itu sendiri Mas Yaif. Oke, berarti dengan adanya umpan balik di dalam teknologi yang ada itu ada bonding tersendiri lah ya dari yang tercipta dari teknologi itu ya. Betul. Oke. Nah, dari Mas Ilham sendiri nih, harapan terhadap pola komunikasi yang ada di dalam organisasi Mas Ilham baik di Himapsi maupun di divisi sosmas itu seperti apa sih Mas Ilham? Oke, kalau di dalam divisi sosmas itu sendiri sudah melebihi harapan saya ya Mas Saif. Malah di divisi sosmas itu komunikasinya seperti keluarga kedua di dalam kampus gitu. Yang benar-benar universitas itu adalah keluarga kedua. Nah, keluarga keduanya ini sosial masyarakat itu sendiri. Jadi benar-benar kayak keluarga gitu komunikasinya, yang saling support satu sama lain, saling menceritakan keluh kesah satu sama lain, dan sangat positif di dalam divisi sosial masyarakat itu sendiri. Namun di dalam himanya sendiri mungkin lebih, ekspektasi saya tidak terlalu terrealisasikan, yang mana di dalam divisi di dalam organisasi itu antar divisi itu masih ada kayak keterbatasan tembok, entah itu tembok keterbukaan diri gitu loh. Mungkin belum terbentuknya bonding yang hangat seperti di dalam divisi itu sendiri. Ya, berarti mungkin kalau di dalam sosmas sendiri udah cukup baik gitu ya, cukup positif, ada keterbukaan, transparansi satu sama lain, tapi mungkin yang perlu ditingkatkan tuh di lingkungan himanya sendiri. Betul. Ya mungkin kedepannya harapannya bisa lebih baik lagi kayak gitu ya. Oke.
dari Mas Ilham sendiri apa sih, apakah ada saran gitu untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi di dalam, mungkin kalau Sosmas tadi udah lumayan gitu ya, tapi di Himapsi sendiri apakah ada saran gitu untuk meningkatkan komunikasi yang ada? Oke, mungkin untuk meningkatkan komunikasi ataupun bonding gitu ya Mas Said, bisa dilakukan ataupun disediakan kegiatan yang itu seperti games yang bersama-sama gitu, antara divisi itu anggotanya dicampur dan makrab gitu, jadi supaya lebih erat aja antara anggota divisi satu dengan anggota divisi lain, jadi nggak melulu di dalam divisi itu sendiri terus gitu. Oke, biar sama-sama berbaur gitu ya dan kekeluarganya lebih terjalin lagi. Betul. Oke, oke Mas Ilham. Oke, mungkin wawancara kita cukup sampai sini aja ya Mas Ilham. Terima kasih banyak gitu atas partisipasi dan juga jawaban-jawaban dari Mas Ilham. Dari Mas Ilham sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mas Said. Oke, nah apakah dari Mas Ilham sendiri bersedia gitu jika nantinya memang dihubungi kembali untuk ketika diperlukan untuk mengklarifikasi satu dan yang lain hal? Boleh banget Mas Said. Oke. Terima kasih Mas Ilham sekali lagi, dan minta tolong pertanyaannya selama wawancara itu untuk tidak dibocorkan keluar ya Mas Ilham. Terima kasih lagi sekali lagi untuk partisipasinya di proyek ujian akhir saya kali ini Mas Ilham. Baik. Oke. Semoga harinya selalu menyenangkan dan semoga dilancarkan menuju demisioner yang ada di Himapsi terutama di Sosmas ini. Oke. Amin. Cukup sekian Mas Ilham. Terima kasih banyak.